Al-Husaini. Sunan Giri sudah terisbat nasabnya dari beberapa nakoba termasuk Maroko, dan ini akan menyusul seluruh keluarga Wali Songo, derajat ampel semuanya. Dan ada yang membuli Wali Songo hablog grupnya O. Kata siapa? Ini saya buka ya, saya buka data ini langsung dari Ketua Nakoba Ansab Aulia Tis'ah tentang hasil tes DNA salah satu keluarga Wali Songo. Ini isinya. Mana tadi? Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui Yisek J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA Tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfisme keluarga Nabi Alul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong. Saya paham implikasi ini sebenarnya masih ada, katanya Kiai Ali Badri tetap sayang Habib selamanya, kan itu kitabnya gitu, kitabnya karena beliau istrinya 2 Pak Alwi, jadi tetap sayang Pak Alwi selamanya. Jadi gini, apakah NU bubar tahun 2030? Saya yakin NU dijaga oleh para masyayiknya, para Wali Songo, dan insya Allah akan abadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Islam akan rusak oleh Islam sendiri nanti setelah Imam Mahdi turun? Sebelum Imam Mahdi turun nanti akan ada penguatan-penguatan sampai Allah menyiapkan Islam menjadi pasukan yang kuat untuk nanti berbaiat kepada Imam Mahdi. Itu yang pasti. Karena itu nubuat yang mutawatir. Terus kemudian tentang dikotomi ulama Nusantara. Jadi gini, sekali lagi bedakan antara keilmuan, kewalian atau makomatul aulia ya, dan nasab. Ilmu siapapun bisa menjadi pinter asal dia mau rajin belajar. Ini semua ras apa saja, dari kulit putih, kulit merah, kulit kuning, kulit hitam, semua bisa. Kemudian makomatul aulia atau kekaromahan, ini kan bonus dari Allah Ta'ala, atau seseorang punya derajat makom yang tinggi. Bisa nggak semua etnis, semua ras mencapai derajat wali? Bisa, semuanya bisa, kan gitu. Siapa saja yang mencintai Allah melebihi seluruh entitas dirinya, hanya Allah saja di alam semesta, ingat Allah setiap saat, maka dia akan bisa menjadi seorang kekasih Allah, kan begitu. Jalannya gimana? Mencintai Kanjeng Nabi, harus melalui jalan itu, karena itu khotamun nabiyin wal mursalin. Jadi sebenarnya jadi gini, banyak orang-orang mantan muhibbin yang awalnya belum bisa lepas jadi muhibbin karena tidak bisa membedakan ini antara keilmuan, antara kewalian sama nasab. Ada nggak Pak Alwi yang berilmu? Ada, banyak ya kan. Kitabnya banyak nggak? Kitabnya sedikit ya. Kemudian ini jujur, mari dibandingkan dengan Kiai Imad aja, berapa Kiai Imad dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, nah itu jauh lah dengan ulama-ulama Nusantara. Terus kemudian yang kedua, ada nggak Pak Alwi yang jadi waliullah? Saya yakin ada, saya yakin ada. Pertanyaannya, ketika bicara nasab, bisa nggak seseorang berusaha untuk bernasab berbeda? Tidak bisa. Nasab itu adalah given, adalah takdir, adalah destiny atau takdir yang kita tidak bisa merubahnya. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari bapak siapa, dari rahim siapa. Dan inilah titik poin yang akan kita kupas itu, yang akan kita bedah itu. Saya tadi ada mengatakan bagaimana dengan Habib Umar Muthohar, bagaimana dengan Habib Syekh dan lain-lain. Saya tidak akan menyebut
nama-nama yang Anda masih cinta, karena urusan hati susah ya. Saya suruh Anda bercerai dengan istri jenengan yang masih dicintai, wah pasti jenengan tempelengi saya. Jadi gitu. Jadi saya juga mencintai seorang Habib dan akan saya cintai sampai akhir hayat saya. Dia adalah orang tua angkat saya, Abul Husain bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Alwi bin Segaf Assegaf. Insya Allah kalau beliau melihat ini, beliau pernah mengatakan saya akan mencintai saya dunia akhirat, dan saya pun akan mencintai antum ya Habib, orang tua angkat saya. Tetapi ketika kita bicara mengenai masalah pelurusan nasab Nabi di Nusantara ini, di dunia ini adalah kewajiban fardu ain. Bedakan urusan persahabatan, bedakan urusan kongsi gang, bedakan urusan guru dan murid. Ini masalah kesucian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita bersumpah setia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita mencintai Allah, berarti kita harus melalui jalan itu, dan kalau jalan itu sudah ternistakan, sudah terkotori, maka sampaikah kita kepada kesaksian asyhadu alla ilaha illallah itu. Jadi ini sebenarnya yang menjadi titik poin yang harus kita gubah. Tapi alhamdulillah, sebenarnya ini saya harus bertestimoni dan saya menggugah para habaib. Banyak sebenarnya dari mereka yang tidak mengkapitalisasi agama, banyak dari mereka sebenarnya yang punya hati nurani, tetapi mereka ya apa ya, semacam bukan takut apa, bukan, intinya itu bukan mendiam, ya solidaritas lah sesama bangsanya. Karena apa? Karena ya apa sih, kalau sudah terlalu dekat itu kan, apalagi kerabat, ini menegurnya kan menegur dengan cara persuasif. Para habaib itu punya larangan, dilarang berantem di depan pribumi. Mereka kalau berantem di antara mereka. Kenapa saya tahu? Karena saya anak angkatnya Habib, saya muhibbin kelas berat. Rotib apa yang tidak saya baca? Rotib Al-Haddad, Al-Tos, Al-Bar, Al-Idrus, Wirtul Latif, apa yang tidak saya baca? Saya punya kitab Sabilul Muhtadin karena Abdullah bin Ali bin siapa ya, itu Al-Tos, itu kitab Sabilul Muhtadin, kitab khusus wiridnya para habaib. Saya dulu baca. Jadi jangan tanyakan kemuhibinan saya kemana-mana tidur bareng, kemudian bepergian, luar biasa pokoknya. Jadi itu. Jadi, tetapi ketika bicara masalah ini, kita harus objektif, kita harus menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Tetapi alhamdulillah, sebenarnya motivasi saya ini tadi kan ditanyakan sama beliau, belum saya jawab. Apa motivasi saya di dalam hal ini? Alhamdulillah orang tua angkat saya, ini testimoni ya, kan direkam ya. Orang tua angkat saya seorang Habib yang baik, seorang yang ahli ibadah, ahli riyadhah. Beliau pernah berkata kepada saya ketika saya minta izin, karena setelah ayah saya meninggal, ibu saya menitipkan sama beliau untuk diasuh sama beliau, untuk didik sama beliau. Kebetulan Habib yang baik gitu lah, bukan yang merampas istrinya orang. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau mengizinkan saya untuk membantu keluarga Wali Songo untuk aktif di dalam urusan ini. Beliau mengatakan 3 hal. Yang pertama, ente bakal tahu siapa nasabnya Wali Songo. Alhamdulillah, sekarang Sayyid Syarif Maulana Nur Fadil Al-Bantani sudah terisbat sebagai keturunan Sunan Gunung Jati melalui Al-Bukhari, Al-Musawi, Al-Husaini. Sunan Giri sudah terisbat nasabnya dari beberapa nakoba termasuk Maroko, dan ini akan menyusul seluruh keluarga Wali Songo, derajat ampel semuanya. Dan ada yang membuli Wali Songo hablug grupnya O, kata siapa? Ini saya buka ya, saya buka data ini langsung dari Ketua Nakoba Ansab Aulia Tis'ah tentang hasil tes DNA salah satu keluarga Wali Songo. Ini isinya. Mana tadi? Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui Yisek J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1,
expert DNA Dubai J1, expert DNA tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfisme keluarga Nabi Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Hei, kamu katanya punya mobil, punya? Mana mobilnya? Ini ada suratnya, STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Bayar pajak, bayar. Itu kalau orang benar punya mobil. Tapi kalau nggak punya mobil, gaya-gaya pada tetangganya, kamu ada mobil, bulet jawabannya. Ya seperti itu, Yahudi ini. Wali Songo, ada nasabmu, ada catatannya, manuskripnya ada. Kamu berani isbat, berani, lolos, DNA, lolos. Ini Pak, orang yang benar. Perjuangan ini bukan untuk rebutan nasab jadi keluarga cucu Nabi, tidak. Kalau perlu tidak ada yang jadi cucu Nabi di Nusantara ini. Kalau perlu tidak ada yang terbukti jadi cucu Nabi. Kalau itu nanti hanya melahirkan perbudakan, melahirkan rasisme, melahirkan arogansi nasab, melahirkan kapitalisasi dan perbudakan spiritual. Tidak perlu dan tidak penting cucunya siapapun. Ini kan karena keluarga Wali Songo dihina 200 tahun. Keluarga Wali Songo dibelokkan nasabnya ke Yaman. Menurut kitab namanya Samsud Dohiro, karangan Al-Masyhur ya, Abdurrahman Al-Masyhur, yang ditahqiq oleh dia sahab. Menurut Van den Berg, jelas tertulis di situ kok. Menurut Van den Berg kok. Katanya Wali Songo ke Yaman. Katanya Profesor Dr. Agus Sunyoto di dalam Atlas Wali Songo itu adalah apa? Spekulatif. Jelas kata-katanya, nasab rakitan spekulatif, jelas kata-katanya spekulatif. Beliau seorang pakar sejarah, meneliti manuskrip ke luar negeri, ke Leiden, ke Belanda, ke lain-lain. Beliau memahami tentang apa namanya tes karbon dan lain-lain. Spekulatif nasab Wali Songo yang ke Yaman itu. Tetapi hasil dari isbat internasional jelas kok, keluarga Wali Songo diakui oleh nakoba dunia. Pertanyaannya, hei Pak Alwi Yaman, yang mengaku cucu Nabi, yang menyombongkan sebagai cucu Nabi, yang menjual nasabmu untuk memakan darah dan keringatnya dan hartanya pribumi Nusantara, mana tes DNA-mu? Mana susunan nasabmu? Mana isbat internasionalmu? Kosong. Apakah masih kita percaya mereka sebagai cucu Nabi? Tidak. Jelas, orang benar itu jawabnya tegas. Kalau orang salah bulet, mertuanya ngomong kita harus tes DNA, mertuanya haram tes DNA. Nah ini mertua sama mantu kok bulet ini ya kan, mungkin menantu durhaka ini. Jadi itu jawabannya. Jadi terkait masalah Anda jadi muhibbin atau mbak, itu beda urusan. Tetapi dalam narasi ini kita harus tegas. Jadi gini, antara habaib yang kasar maupun yang halus kita anggap sama dulu. Selama mereka menarasikan dirinya sebagai cucu Nabi, wajib kita mempertanyakannya, siapapun dia. Guru, misalkan guru kita pun, apakah saya tanya, apakah guru Anda maksum, terjaga dari noda dan dosa? Guru kita tidak maksum, mungkin salah. Pertanyaannya, bukankah Mbah Hasyim As'ari, Mbah Mun dan lain-lain, mereka kan selalu menjual itu. Kiai-kiai sesepuh kita dikatakan mengakui mereka sebagai muhibbin. Pertanyaannya sekali lagi saya katakan, apa sebutan mereka untuk kiai-kiai kita? Ahwal dan ajam. Apa ahwal itu? Katanya paman saudara dari ibu. Sebenarnya itu plesetan dari anjing. Honden and verboden apa? Anjing dan pribumi dilarang masuk. Itu adalah peribahasa yang ditetapkan oleh Belanda ketika segregasi kelas di zaman penjajahan. Ajam apa? Orang di luar bangsa Arab. Loh, mereka loh yang bukan orang Arab, orang Kaukasus. Mereka itu orang Bani Khazar. Saya sudah menulis, coba dicari bahwa mereka adalah keturunan dari Khazar. Tes DNA mereka membuktikan itu. Situs DNA Yahudi membuktikan itu. Kemudian mereka menyebar ke semua bangsa. Mereka menjadi Yahudi Sephardic, Yahudi Ashkenazik, menjadi Yahudi Kaifeng, Bene, Koci, Igbo, Alfa.
dan mereka datang ke Indonesia dibawa oleh siapa? Kitab Al-Istizadah karangan Alwi, ya, Muhsin bin Ali bin Abdurrahman bin Ubaidillah, cucu dari Mufti Tarim pada zaman itu, Abdurrahman bin Ubaidillah. Itu jelas-jelas mengatakan mereka 100% diangkut oleh Belanda, bahkan mereka sangat tamak, sangat serakah, dan bahkan kemudian disayangkan oleh para ulama-ulama Hadramut sendiri. Ini yang nulis Pak Alwi sendiri ini, bahwa mereka menyayangkan kenapa kok mau bekerja kepada penjajah kafir harbi yang menjajah negeri muslim. Bahkan kemudian mereka mau menyuap ulama-ulama Tarim supaya melegalkan pernikahan rasisme atas dasar kafaah, bahwa perempuan-perempuan mereka haram hukumnya zina dikawin oleh di luar mereka, termasuk Baraja. Mana Baraja? Termasuk golongan Al-Irsad. Padahal Baraja, Al-Katiri, At-Tamimi ini adalah asli Bani Quraisy keturunan Ismail. Tetapi ketika mereka datang ke Nusantara, mereka disuruh untuk mencium tangannya orang-orang Yahudi yang ngaku cucu Nabi ini. Pak, ini penipuan 200 tahun. Mohon maaf, tidak hanya Indonesia yang pernah mengalami seperti ini. Orang-orang Khazar mengaku sebagai cucu Nabi. Mereka membuat dinasti Fatimiyah. Rajanya bernama Ubaidillah Al-Habib. Itu suka menyodomi orang di tengah pasar. Baca kitab sejarahnya Larry Gornik dari Koinuko, seorang Yahudi yang pernah diusir kabilahnya Nabi Muhammad. Dia seorang sejarawan dan seorang matematika. Baca dinasti Fatimiyah, bagaimana raja-rajanya, sultan-sultannya melakukan kebiadaban. Kemudian mereka menuhankan Ali, mereka merofido Syiah itu menjadi Syiah yang sangat-sangat menuhankan Ali. Mereka melencengkan ajaran Ahlul Bait Nabi menjadi ajaran yang sesat. Mereka juga menyusup di banyak negeri dan bangsa. Mohon maaf, King Richard Inggris haplogrupnya G, bapaknya Henry haplogrupnya I, ibunya putri Prancis. Kok bisa bapaknya I, anaknya G? Ini mengobarkan perang salib ketiga. Bagaimana seorang Yuya, wazir agung Mesir, haplogrupnya G, dia kemudian menjadi wazir agung, menjadi mertuanya Fir'aun Amenhotep ketiga. Dia yang pertama kali mengangkat Fir'aun menjadi Tuhan, dan dia sendiri menjadi father of God. Anaknya nanti Anem dan Ai itu juga menjadi father of God. Nanti dia juga akan meracuni Fir'aun Tutankhamun, menyusup ke segala bangsa mereka. Bagaimana Stalin juga menyusup untuk melakukan pemberontakan revolusi Bolshevik 1917 di Rusia, meruntuhkan 3 abad kekuasaan dinasti Tsar Rusia Romanov yang dibantai oleh mereka. Dia kemudian membuat kelaparan, 7 juta orang mati. Dia membantai pemimpin Lenin dan seterusnya, sesama komunis, kalau nggak salah 11 juta orang. Dia mengobarkan perang dunia kedua, 70 juta orang mati. Bagaimana grup G yang lain, Al Capone menjadi penjahat mafia Sisilia Italia. Jelas-jelas dia seorang Yahudi Italia. Dalam dirinya ada G, P303. P303 ini, kode ini juga ada di dalam Pak Alwi Yaman. Yang bicara ilmu pengetahuan, Pak, bukan saya yang bicara, ahli genetik. Bagaimana ikonoklasme di dalam Bizantium atau Romawi Timur, ikonoklasme ini menghancurkan ikon-ikon Kristen Ortodok di zaman itu. Ketika kemudian raja, sebentar, banyak yang ditulis jadi lupa. Dimana ketika Raja Leo ketiga bersahabat dengan Hagan Bihar, seorang raja bangsa Khazar haplogrup G. Kemudian dia punya anak Konstantinus V, dinikahkan dengan Siksak atau Iren, anaknya Kagan Bahar itu, raja raja Khazar itu. Kemudian akhirnya punya anak Leo keempat, Leo ketiga, Konstantinus kelima, dan Leo keempat. Ini menghancurkan simbol-simbol agama Kristen Ortodok, sehingga sampai hari ini Kristen Ortodok yang banyak di Rusia begitu bencinya kepada orang-orang Khazar yang ada di Israel. Jangan salah kalau Rusia hingga saat ini mereka tidak akan pernah setuju dengan gerakan Zionis Israel karena dendam sejarah di masa silam. Bagaimana pada zaman itu Iren atau Siksak ini yang jadi permaisuri Konstantinus kelima,
dia membuat pakaian khazar menjadi populer di negara Bizantium atau Romawi Timur, yaitu memakai kerudung dan baju apa kayak rok gitu loh ya, kayak Habib itulah. Pakaian secara tidak sadar itu akan membuat kita terkooptasi secara budaya, maka akal pikiran kita, kesadaran kita juga akan terkooptasi. Jadi jenengan harus bangga pakai blangkon, harus bangga pakai sarung, harus bangga pakai baju surjan, harus bangga dengan lambang wayang yang ada di yang ada di rumah-rumah Anda, harus bangga dengan keris. Kita harus bangga dengan kebudayaan kita. Kalau tidak, siapa yang nguri-nguri? Kalau ini kita sudah tercabut dari akar budaya kita, setinggi apapun pohon akan tumbang. Itu yang bisa saya jawab.